Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Aris Kristianto, STM, SI, yang kami hormati, rekan-rekan, yang kami wajib. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membawakan materi fisika awan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester ganjil fisika awan. Namun sebelum itu perkenalkan saya Restu Maulina CC, Prodi Meteorologi 5C, INPT 11220089. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya ke pembahasan. Baik, pada pertemuan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi fisika awan itu sendiri, yaitu yang pertama ada prinsip kerja radar cuaca, lidar, dan disrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Yang kedua ada teori elektrifikasi thunderstorm. Yang ketiga ada beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan dan proses mekanisme cold shading pada awan hangat dan awan dingin. Ada perbedaan mendasar persamaan model, yaitu one dimension, two dimension, dan 3D pada model numerik awan itu sendiri. Ya, saya akan membahas diagram substitusi muka dalam awan dan akan ditutup dengan exercise agar kita lebih paham baik. Nah, teman-teman di sini kita ketahui sendiri bahwa radar cuaca beda dengan radar militer ya. Nah, sebelum itu, pengertian radar itu sendiri apa sih ya? Radar merupakan singkatan dari Radio Detecting and Tracking yang mendeteksi target menggunakan gelombang radio sehingga posisi serta jarak atau range antara target dan sumber dapat diketahui. Baik, um, prinsip kerja prinsip kerja radar itu sendiri gimana sih ya? Prinsip kerja radar itu sendiri itu dengan mentransmisikan gelombang radio melalui antena dengan mengukur kekuatan reflektivitas dari objek hidrometer tergantung pada besaran komponen dan masa jarak dari target diukur berdasarkan perhitungan waktu yang ditempuh eko dari target. Arah antena menyatakan arah dari target. Dan di sini kita membahas double weather radar. Itu tidak hanya mengukur reflectivity, tetapi juga mengukur perubahan frekuensi dari pergerakan objek atau target. Perubahan frekuensi ini dinyatakan sebagai kecepatan atau velocity yang digambarkan ke dalam pergerakan menjauhi dari mendekati radar atau drone yang kita sebut sebagai prinsip efek Doppler. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini yaitu eh, bagaimana cara kerja radar itu sendiri dalam mendeteksi objek, dalam hal ini adalah awan ya. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, informasi yang didapatkan itu apa sih? Hmm, Baik, informasi yang kita dapatkan itu berupa arah dan posisi, terus intensitas, eh, setelah itu jenis objeknya itu sendiri apa. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa dalam hal ini adalah untuk mendeteksi awan, berarti awan, dan bisa saja kita mendapatkan echo pulse atau pulse echo. Setelah itu ada bagaimana pergerakannya. Nah, dalam deteksi mikrofisis awan, radar dapat memberikan informasi tentang ukuran intensitas partikel awan serta hujan. Sudah saya jelaskan tadi. Dan dengan teknologi Doppler, radar juga dapat mengukur kecepatan gerak vertikal awan, partikel awan atau angin. Nah, tertampang pada layar, di sini ada jenis precipitation mode dan clear air mode atau di mana dalam hal ini yaitu dalam penggunaan VCP itu sendiri. Nah, VCP itu sendiri terbagi menjadi tiga yaitu VCP 11, 21, dan 31. Di mana VCP
11 yaitu untuk kategori cuaca konvektif atau musim hujan dengan jumlah elevasi 14 dan dengan waktu selesai 5 menit dan memiliki resolusi data yang tinggi. Sedangkan yang kedua VCP 21 eh, di mana tujuannya yaitu untuk cuaca satifum atau cuaca hujan. Nah, jumlah elevasinya berapa sih? Jumlah elevasinya pada VCP 21 yaitu 9 dengan waktu selesai timing scanningnya yaitu 6 menit. Resolusi datanya yaitu sedang. Sedangkan yang ketiga yaitu ada VCP 31 yaitu untuk kategori clear air mode ya atau musim kemarau dengan jumlah elevasi 5 dengan waktu scanning 10 menit dengan resolusi datanya yaitu rendah. Kenapa penggunaannya yaitu untuk musim hujan dan musim kemarau. Teman-teman di sini pasti tahu kalau di Indonesia itu sendiri memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oleh karena itu eh, didistribusikan atau diciptakanlah ya ini VCP untuk dua musim yaitu musim penghujan menggunakan yang tadi 11 atau 21 dan yang 31 clear air mode. Baik, selanjutnya ada eh, like the take, like the stand and ranking atau yang kita sebut sebagai um, LIDAR, yaitu suatu metode pendeteksian objek yang menggunakan prinsip pantulan sinar laser untuk mengukur jarak objek yang ada di permukaan bumi. Teknologi ini pertama kali digunakan pada tahun 1960-an untuk keperluan penerbangan. Namun, hmm, LIDAR ini baru-baru populer untuk sistem pemetaan atau mapping sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Nah, LIDAR ini sistemnya yaitu menggunakan pulsa cahaya. Dapat kalian lihat di gambar samping ini menggunakan pulsa cahaya atau biasanya laser untuk mendeteksi partikel-partikel di atmosfer. Nah, pulsa cahaya yang dipantulkan oleh partikel aerosol, terus tetesan air atau kristal es, dan kembali lagi ke sensor LIDAR untuk mentransmisi atau receive datanya. Nah, deteksi mikrofisik awalnya itu seperti apa? Nah, LIDAR ini sangat efektif dalam mengukur struktur vertikal awan, ya. Distribusi partikel kecil serta konsentrasi aerosol. Teknik ini juga digunakan untuk mempelajari interaksi aerosol awan yang merupakan aspek penting dalam mikrofisis awan. Nah, adapun penghitungan atau formula daripada menghitung jarak lidar itu sendiri yaitu D sama dengan C kali T per 2 di mana D adalah jarak antara sensor dan objek yang diukur meter eh, dan C itu sendiri adalah kecepatan cahaya yaitu ketetapan konstanta yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan T adalah time waktu yang ditempuh oleh sinyal itu sendiri udah dalam second. Baik, lanjut ke sodar. Baik, prinsip kerja sodar itu sendiri seperti apa? Nah, dapat kalian lihat di gambar samping ini yaitu seperti menembakkan pulsa ke atas ini di antenanya yaitu sistemnya itu mentransmisikan sound sinyal ya. Kalau di tempat-tempat sangkar meteorologi bukan sangkar meteorologi tempat pengamatan permukaan di stasiun pengamatan terdengar suara nging seperti itu adalah daripada eh, sodar ya, suara sodar itu sendiri yaitu transmit sound signal. Setelah itu apabila mendapat
partikel atau objek yang ditargetkan, maka akan kembali sinyal tersebut itu yang suara tadi memantulkan berupa sinyal dan kembali ke antena. Setelah itu akan diproses dengan menghasilkan sebuah data. Nah, Sodar ini bekerja menggunakan gelombang suara ya. Nah, alat ini memasarkan gelombang akustik yang dipantulkan oleh fluktuasi suhu atau perbedaan kepadatan atau density di atmosfer. Deteksi mikrofisis awannya itu seperti apa? Nah, meskipun tidak secara langsung mendeteksi awan, dalam hal ini saudara dapat memberikan informasi tentang dinamika atmosfer di lapisan bawah yang mempengaruhi pembentukan dan evolusi awan seperti arus vertikal dan turbulensi ya. Nah, supaya lebih jelas saya akan mencontohkan bahwa saudara ini misal nih, Anda adalah seorang pengamat dan bunyi klakson kereta adalah sumber suara ya. Jika kereta bergerak mendekati Anda, maka frekuensi bunyi atau klakson atau gelombang suara yang Anda dengar akan meningkat. Nah, fenomena ini berkaitan dengan efek Doppler. Baik. Nah, eh, seperti yang sudah jelaskan saya tadi, bahwa efek Doppler itu terjadi karena ketika sumber suara atau si kereta tadi bergerak mendekati seorang pengamat. Nah, gelombang suara yang dihasilkan menjadi lebih rapat, ya, lebih intens, sehingga frekuensi yang terdeteksi oleh pengamat bisa jadi lebih tinggi daripada frekuensi asli yang dihasilkan oleh sumbernya itu sendiri. Sebaliknya, jika kereta itu menjauh, frekuensi yang terdengar akan lebih rendah. Baik, kita lanjut ke disdrometer. Disdrometer itu sendiri apa sih? Disdrometer sendiri adalah alat untuk mengukur ukuran, kecepatan, dan jumlah partikel precipitation seperti hujan atau salju. Alat ini biasanya menggunakan sensor optik atau akustik. Nah, disdrometer sendiri adalah alat optik yang ditemukan pada platform stasiun darat yang diam, yang digunakan untuk mengukur sifat-sifat berbagai jenis hidrometer presipitasi seperti tetesan hujan, kepingan salju, dan butiran es. Baik, two-dimensional video disdrometer ini dalam disrometer menggunakan dua kamera, di mana pemindai garis kecepatan tinggi untuk memberikan pengukuran terus-menerus terhadap distribusi ukuran, bentuk, kecepatan dan kecepatan jatuh semua partikel dan jenis presitasi ya, seperti gambar di samping. Nah, untuk mendeteksi mikrofisis awan itunya seperti apa? Disrometer ini memberikan data detail tentang ukuran dan distribusi tetesan hujan yang berkaitan erat dengan proses mikrofisis awan seperti coalescence dan pembentukan hujan. Nah, terus data ini selanjutnya kita olah bisa dengan IDC data model fisika awan. Nanti kita akan ke pembahasan model. Nah, baik. Jadi simpulannya radar cuaca, lidar, sodar, dan eh, disdrometer ini berperan dalam mendeteksi mikrofisis awan dengan cara berbeda namun saling melengkapi. Radar cuaca mengukur pantulan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi ukuran dan partikel awan. Eh, LIDAR ini menggunakan laser untuk mengamati aerosol dan tetesan kecil seperti vertikal. Sedangkan sodar memanfaatkan gelombang suara untuk mempelajari dinamika atmosfer yang mempengaruhi pembentukan awan. Nah, disdrometer ini fokus pada ukuran, hanya ukuran, kecepatan, dan konsentrasi tetesan presipitasi. Nah, eh, semuanya ini radar cuaca, lidar, sodar, dan instrumeter
itu memberikan informasi rinci tentang proses mikrofisis awan. Ya, oke, kita lanjut ke kedua, materi kedua yaitu teori elektrifikasi thunderstorm. Nah, dapat kita lihat di gambar layar bahwa di sini ada gambar daripada teori elektrifikasi thunderstorm itu sendiri, yang di mana teori elektrifikasi itu sendiri atau badai petir menjelaskan bagaimana awan badai menghasilkan medan listrik yang cukup kuat hingga memicu terjadinya lightning ya. Nah, pembentukan sel badai atau awan badai ini khususnya pada awan CB terbentuk dari udara yang lembab yang naik ke atmosfer, lalu terjadi cooling dan mengembun menjadi tetesan air atau kristal es. Awan ini memiliki struktur vertikal yang menjulang tinggi ya. Dapat kalian lihat dengan bagian atas ini, di bagian atas itu sendiri itu eh, sangat dingin dan bagian bawahnya itu lebih warm atau hangat. Nah, proses elektrifikasi dalam awan terjadi melalui interaksi antara partikel-partikel yang di dalamnya, yaitu adanya tumbukan dan gesekan. Nah, partikel es dan tetesan air super dingin ini saling bertumbukan dan bergesekan yang menyebabkan pemisahan muatan listrik. Nah, di sini dapat kalian lihat ada muatan positif dan muatan negatif ya. Positive clusters and negative charges. Baik, saya lanjutkan. Partikel es kecil ini cenderung memperoleh muatan positif dan terbawa ke bagian atas awan oleh arus naik atau updraft. Sementara partikel yang lebih besar seperti droplet atau hail, seperti droplet atau hail ini cenderung bermuatan negatif dan berada di bagian tengah atau bawah awan. Nah, selanjutnya nih, struktur muatan awan petir. Struktur muatan dalam awan ini akibat daripada proses si elektrifikasi itu sendiri. Nah, awan badai ini biasanya memiliki distribusi muatan sebagai berikut, yaitu bagian atas awan bermuatan positif, ya, dapat kalian lihat di sini, bermuatan positif, yang terdiri dari partikel-partikel es kecil. Ya. Baik, bagian tengah awan bermuatan negatif dan terdiri dari partikel droplet atau hell. Nah, bagian bawah awan ini bermuatan positif atau negatif ya, tergantung pada kondisi spesifik awan. Nah, terjadinya petir itu sendiri yaitu ketika medan listrik antara daerah bermuatan dalam awan atau antara awan dan bumi menjadi cukup kuat untuk mengatasi hambatan udara, yaitu terjadinya pelepasan antara muatan listrik yang kita kenal sebagai eh, thunderstorm atau umumnya kita kenal sebagai petir. Nah, petir ini dapat terjadi antara bagian berbeda dalam satu awan atau yang kita sebut sebagai intra-cloud lightning, antara awan yang berbeda, atau inter-cloud lightning antara awan dan permukaan bumi, dan cloud to ground lightning. Baik, eh, s- ah, baik di sini saya akan sedikit menyampaikan ya bahwa terdapat 3 syarat dasar untuk terbentuknya badai guntur atau thunderstorm, yaitu adanya uap air, ketidakstabilan atau instabilitas udara, dan mekanisme pengangkatan massa udara atau lifting. Nah, udara yang dikatakan tidak stabil jika ia terus naik ketika ada dorongan ke atas. Suatu massa udara tidak stabil dicirikan oleh udara panas yang lembab di dekat permukaan. Nah, dan udara dingin yang kering itu
yang kering di atasnya. Ketika parsel udara yang naik mengalami pendinginan atau updraft ya, sebagian uap airnya akan terkondensasi membentuk awan CB atau cumulonimbus yang umumnya disebut sebagai badai guntur atau thunderstorm. Nah, perkembangan badai guntur ini memerlukan faktor pemicu atau mekanisme awal yang menimbulkan gerakan massa udara ke atas atau updraft. Suhu di lapisan paling bawah atmosfer meningkat sangat cepat pada sore pada sore dan malam hari karena seperti kita ya ketahui bahwa pemanasan di daratan dan udara panas akan cenderung bergerak naik. Ya, kalau panas pemanasan daratan dan udara panas akan cenderung untuk bergerak naik. Sedangkan pengangkatan atau yang kita sebut lifting juga dapat disebabkan oleh adanya front itu sendiri, terutama front dingin atau yang kita sebut dengan dry lightness. Nah, eh, untuk bab front, saya tidak akan menjelaskan di sini karena ada materinya sendiri yaitu di meteorologi subtropis dan kutub ya. Nah, baik, kita kembali lagi. Nah, bentuk rupa bumi atau terrain juga dapat menyebabkan terjadinya pengangkatan udara atau lifting tadi. Seperti ketika aliran udara melalui daerah pegunungan, maka angin akan dipaksa naik melewati lereng pegunungan. Seperti itu kurang lebih teknisnya. Baik, kita lanjut ke materi ketiga ya. Nah, materi ketiga itu apa? Yaitu saya akan menjelaskan beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Nah, pertumbuhan difusional butiran awan sebelum dan sesudah butiran awan mencapai ukuran kritis, maka butiran awan tumbuh melalui difusi molekul-molekul uap air di atas permukaannya. Jika butiran terbentuk pada inti higroskopis, misalnya natrium klorid, maka efek larutan terhadap rasio jenuh adalah penurunan tekanan uap untuk massa larutan yang konstan, makin kecil jari-jari tetes berarti makin tinggi konsentrasi dengan faktor per R pangkat 3. Tinjau butiran mempunyai jari-jari R yang terletak dalam medan uap air dengan konsentrasi molekul-molekul uap pada jarak R dari pusat butiran yang dinyatakan dengan NR. Medan uap dapat juga digambarkan dalam suku-suku densities atau kerapatan uap air atau kelembapan mutlak yaitu rho V R di mana rho V sama dengan Nm Hall. Nah, teori pertumbuhan difus ini menjelaskan bahwa tetes hujan tumbuh dengan mengakumulasi uap air melalui difusi. Nah, namun teori ini menghadapi beberapa kelemahan seiring perkembangan waktu yaitu yang telah diperbaiki atau disempurnakan. Nah, eh, hal ini disebabkan karena apa? Yaitu yang pertama ada efek kejenuhan uap lokal, terus adanya kapasitas thermal tetesan dan efek dinamika fluida, persaingan antar tetes, dan kondensasi non-ideal. Kondensasi non-ideal ini pada tetesan kecil dipengaruhi oleh efek kelumpuhan atau yang kita sebut sebagai Thomson effect dan komposisi kimia Rolle effect yang mengubah tekanan uap jenuh. Nah, pembentukan atau pertumbuhan butir hujan ini terjadi jika butir-butir awan tumbuh dengan gaya berat lebih besar dari gaya dorong ke atas atau updraft. Nah, dua teori dalam proses pembentukan hujan ini yaitu ada dua, yaitu teori Bergeron-Feddersen dan teori tumbukan dan penyatuan atau Brouwer-Lodgian. Teori tumbukan dan penyatuan ini berlaku untuk awan yang hanya melibatkan awan panas saja, tumbukan antara butir air dan penyatuan sehingga butir air bertambah besar dan berat. Nah, dapat kalian lihat di sini. Bentar, ya, di sini bertambah besar
tumbukan antara butir air dan penyatuan ini, nah, dapat kalian lihat di sini yaitu tumbukan antar butir air lalu menyatu sehingga butir air bertambah menjadi besar dan berat, lalu laju pertumbuhan awan melalui proses ini lebih besar dan pertumbuhan melalui kondensasi. Nah, hal ini karena adanya updraft ya, dan terjadi hanya di wilayah tropis dan lintang menengah saja. Baik, baik, saya lanjutkan. Sorry, sorry, Kak. Nah, selanjutnya ada teori Bergeron Foundation berlaku untuk awan dingin. Kalau tadi awan panas yang teori tumbukan dan penyatuan tadi. Nah, teori bergerak Vendesan ini berlaku untuk awan dingin, di mana awan dingin itu sendiri kita ketahui sendiri itu kurang dari 0 derajat Celcius yang terdiri dari kristal es dan air lewat dingin suhu air di mana kurang dari 0 derajat Celcius ya. Eh, tetapi dalam hal ini belum membeku. Nah, perbedaan tekanan uap di sekitar butir-butir air ini mengembun di sekitar partikel es, di mana es es air lebih besar daripada es yang menyebutkan butir-butir air ini mengembun di sekitar partikel es secara difusi uap. Nah, di mana terjadi di daerah ekstratropika. Nah, selanjutnya pembentukan tetes hujan. Nah, pembentukan tetes hujan itu sendiri yaitu eh, yang terlibat adalah volume tetes hujan yang ditentukan oleh volume tetes awan. Volume tetes awan itu sendiri yaitu formulanya ada pun 4 per 3 PE 4 per 3 PR pangkat 3, di mana R di sini itu jari-jari atau ukuran tetes awan mikron, dan selanjutnya ada volume tetes hujan atau VH, volume hujan itu 4 per 3 PR pangkat 3, di mana R di sini itu jari-jari atau ukuran tetes hujan atau mikron. Baik, saya lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi teori pertumbuhan itu sendiri, hmm, dalam hal ini yaitu ada yang menyebutkan bahwa disebabkan oleh efek kinetik. Yang pertama adalah efek kinetik, yaitu tingkat massa perpindahan panas dan momentum antara droplet dan lingkungan sekitarnya berdasarkan pada Knudsen number. Oke. Nah, baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, pertukaran dijelaskan oleh teori molecular correlation, dan pertukaran ini dijelaskan oleh pendekatan Maxwell continuum, di mana bidang uap dan suhu tidak dianggap kontinu. Ya. Nah, tepat untuk partikel di udara yang lebih kecil dari 0,06 kilometer, dalam droplet telah melakukan perjalanan jauh sebelum menemui uap di udara, di mana I per R itu 1. Nah, untuk tetesan awan kecil yang memiliki radius antara 0,1 dan 1 mikron, baik molekul bebas maupun tidak, pendekatan Maxwell continuum ini tetap berlaku ya. Nah, cenderung untuk mengurangi radius droplet untuk sepanjang waktu. Dapat kalian lihat di sini itu radius mikrometer dan time second pada grafik kinetic correction tertampang pada layar. Nah, tingkat pertumbuhan setelah cukup waktu menjadi sama. Nah, dapat kalian lihat di sini time-nya sama ya. Pertumbuhan tetes kecil lebih lambat dari tetes besar. Nah, spektrum awannya juga lebih luas. Nah, gambar ini adalah gambar perbandingan pertumbuhan kondensasi dengan dan tanpa koreksi kinetik. Nah, dua contoh untuk menunjukkan untuk radius awal 1 mikrometer dan 5 mikrometer yang kami ambil dari sumber Roger and Wu tahun 1989.
Baik, untuk gambar di sampingnya itu perbandingan perhitungan dan pengukuran dari spektrum butiran awan pada ketinggian 244 meter di atas dasar awan atau base cloud. Itu sumber dari Pixglare 1972. Selanjutnya, tadi ada efek kinetik dan yang kedua adalah ventilation effect, yaitu untuk droplet besar diabaikan dibandingkan dengan pertumbuhan oleh tumpukan atau penggebukan yang disebut sebagai collision or coalescences. Nah, sangat penting bagi penguapan droplet hujan dan partikel endapan lainnya pada ventilation effect ini. Selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah pertumbuhan non-stationary, yaitu di mana droplet bergerak di daerah sekitar yang membutuhkan penyesuaian bidang difusi. Suhu dan bidang Watt disesuaikan dengan sangat cepat pada kehadiran droplet itu sendiri. Difusi molekuler di mana 10 mikroS untuk mencapai kondisi itu stabil. Nah, pendekatan yang baik untuk mengabaikan efek ini yaitu dengan pertumbuhan non-stationary. Sebenarnya ada labilitas updraft di mana labilitas updraft ini mempercepat dan melambat daerah updraft yang mampu memperluas spektrum oleh aktivitas terus-menerus dari fresh nuclei. Kecuali untuk pembentukan dari droplet atau aktif di daerah percepatan updraft. Efek ini sedikit berdampak pada evolusi droplet. Nah, dan yang terakhir itu ada efek statistik, yaitu di mana efek ini dianggap sebagai efek kecil karena robot memiliki asal-usul yang berbeda, pengalaman yang berbeda kelewat jenuh, dan memperluas spektrum robot. Karena kenapa dianggap efek sebagai efek kecil? Karena masih merupakan bidang aktif dan dari penelitian, masih membutuhkan efek penelitian. Nah, itu adalah beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada latihan soal di mana eh, sebuah droplet dari ukuran 2 mikrometer menjadi ukuran 20 mikrometer dalam selang waktu 10 menit di suhu 0 derajat Celcius dan pada tekanan 70 kilopascal. Hitung super saturation dengan mengabaikan solusi dan kelangkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet. Nah, jawab bahwa diketahui droplet tumbuh dengan kondensasi di mana R1 sama dengan 2 mikro. Sebentar saya coba. Oke. Oke. Nah, oke. Di sini adalah droplet tumbuh dengan kondensasi R1 yaitu sebesar 2 mikrometer dan R2 di sini yaitu 20 mikrometer dan waktu yang dibutuhkan yaitu 10 menit terus 10 menit di mana dijadikan second yaitu 600 second. T di sini yaitu 0 derajat Celcius, sorry, 0 derajat Celcius yaitu dijadikan Kelvin yaitu 273 Kelvin dan tekanan yaitu 70 kilopascal dijadikan Pascal yaitu 7 kali 10 pangkat 4. Ya, dinyatakan di yang ditanyakan itu super saturation atau S yaitu kelewat jenuh lingkungan. Nah, dapat diselesaikan di bawah ini yaitu di mana RT yaitu sama dengan R02 plus 2 S min 1 T di mana S min 1 per FK plus FB dibagi epsilon 1 yaitu 1 per FK plus FD untuk P sama dengan 7 kilopascal dan suhunya yaitu 273 yang sudah diubah menjadi Kelvin
Setelah itu pada gambar 6 pada maaf ini pada gambar satu harusnya pada gambar satu ini yaitu tabel nilai viskositas dinamik udara, koefisien konduktvitas thermal udara dan koefisien difusi uap air dalam udara pada P yaitu sama dengan 1000 milibar. Nah, eh, baik saya lanjutkan di sini disubstitusikan semua yang sudah diketahui lalu dapat dihasilkan yaitu S-1396 144,88 dari hasil perhitungan ini. Nah, 600 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 3 yaitu 0,0045 dijadikan dua angka penting yaitu 0,45%. Jadi, supersaturation dan kelangkungan di dalam yaitu sebesar 0,45%. Baik, semoga teman-teman di sini paham ya. Saya lanjutkan. Pada proses mekanisme cloud shedding pada awan hangat dan awan dingin. Nah, awan hangat prinsip dasar awan hangat itu bertujuan meningkatkan kondensasi dan coalescence atau penggabungan tetes di mana awan yang suhunya di atas 0 derajat Celcius. Bahan yang digunakan itu sendiri apa sih? Yaitu garam higroskopis, yaitu misalnya natrium klorid. Nah, prosesnya itu yaitu partikel higroskopik disemai ke dalam awan yang bertindak sebagai inti kondensasi atau CCN, Cold Convective Nuclear. Ini meningkatkan jumlah tetesan air yang mempercepat proses koalesensi itu sendiri, sehingga terbentuklah tetesan besar yang dapat jatuh sebagai droplet atau hujan itu sendiri ya. Ya, dapat kalian eh, lihat di sini. Jatuh sebagai hujan raindrop sebesar kurang lebih 5.000 mikrometer. Nah, nah, tertampang di sini yaitu adalah skema awan hangat di daerah tropis. Sumber metode Yucar Edu. Baik, saya lanjutkan. Ah, selanjutnya yaitu awan dingin, di mana prinsipnya yaitu bertujuan untuk memanfaatkan proses Berggruen Foundation seperti yang saya jelaskan tadi di sebelumnya, yaitu teori Berggruen Foundation, di mana kristal es tumbuh dengan mengorbankan tetesan air yang super dingin. Terus bahan yang digunakan itu apa? Yaitu partikel es buatan seperti perak iodida atau CO2 padat. Nah, proses partikel yang disemai bertindak sebagai inti es yang memicu pembentukan kristal es. Kristal ini kemudian tumbuh melalui deposisi uap air dan menarik tetesan super dingin se- sehingga menghasilkan precipitation atau hujan tadi. Ya, kurang lebih prosesnya itu sama. Hanya saja partikel atau bahan yang digunakan kalau misalkan awan hangat ini menggunakan garam higroskopik atau natrium klorid. Kalau awan dingin, bahan yang digunakan yaitu perak iodid atau CO2 padat. Nah, dapat kalian lihat di sini bagaimana cara kerja penyemaian awan itu sendiri. Yang pertama adalah iodida yang dirilis atau dilepaskan dari pesawat ground based and generator. Lalu, nah di sini dapat kalian lihat ya, silver iodida particle rich-nya for target cloud di mana ditargetkan ke awan atau objek yang kita tuju. Setelah itu, the silver iodide aids in the formation of crystal S, di mana terbentuklah menjadi kristal es seperti di mana kristal es ini tumbuh dengan mengorbankan tetesan air super dingin tadi pada eh, proses Berggruen Foundation ini. Setelah itu, kristal es ini berubah menjadi cukup besar, lalu jatuh
jadi dropel-dropel yang menghasilkan eh, menghasilkan kristal es atau si salju itu sendiri. Nah, baik, untuk lebih jelasnya di sini saya akan menyampaikan sedikit bahwa dalam proses modifikasi awan itu sendiri diartikan sebagai modifikasi awan secara buatan atau usaha manusia. eh, Jelas sekali bahwa setiap organisasi bahkan World Meteorology Organization sekalipun atau WMO ini tidak mempunyai kapabilitas untuk melakukan semua jenis modifikasi cuaca pada waktu yang bersamaan, sehingga dilakukan prioritas pelaksanaan. Di Indonesia itu sendiri, modifikasi cuaca memprioritaskan dalam peningkatan jumlah curah hujan atau yang kita sebut dengan rain enhancement untuk memperpanjang musim hujan agar eh, panenan panennya dapat dilakukan atau didapatkan 2 kali dalam 1 tahun. Tetapi hujan buatan ini bergantung pada kondisi cuaca itu sendiri sehingga persyaratan meteorologisnya itu harus terpenuhi. Eh, mikrofi- Mikrostruktur awan ini dipengaruhi oleh konsentrasi inti kondensasi dan inti es dan pertumbuhan partikel endapan yang dipengaruhi oleh kelabilan di dalam mikrostruktur awan. Ada 2 jenis kelabilannya itu dalam awan panas, tetes besar tumbuh dengan menangkap tetes kecil oleh mekanisme benturan. Eh, Kelabilan ini bisa disebabkan oleh heterogenitas atau ukuran tetes awan. Selanjutnya ada eh, partikel es dalam awan campuran di mana adanya pembukuan atau riming dan gabungan aggregation. Nanti kita akan eh, bahas lebih lanjut mengenai tentang riming dan aggregation pada diagram diagram hidrometeor. Baik, saya kembali lagi, lanjutkan lagi bahwa teknologi modifikasi awan panas itu sendiri, teknik yang lebih baik adalah dengan menginjeksikan tetes-tetes air kecil di mana jari-jarinya yaitu mm, kurang dari atau kurang lebih 30 mikrometer atau partikel-partikel higroskopis, misalnya natrium klorid tadi, ya kan? Natrium klorid tadi, eh, baik, natrium klorid ke dalam dasar awan. Partikel atau tetes ini mungkin tumbuh oleh kondensasi, kemudian oleh benturan tangkapan, karena tetes ini pertama dibawa ke atas, kemudian jatuh melalui awan. Ya. Nah, awan kumulus dapat digolongkan sebagai jenis awan. Jika temperatur awan lebih besar, eh, kurang lebih 10 derajat Celcius, minus 10 derajat Celcius, dapat juga digolongkan sebagai jenis awan dingin. Jika awan ini tumbuh jauh ke lapisan beku, sehingga temperatur awan sebagian atau seluruhnya di bawah minus 10 derajat Celcius, di mana disebut sebagai paras beku atau paras peleburan dalam hal ini. Eh, Baik, lanjut ke pada pembahasan teknologi modifikasi awan dingin itu sendiri, seperti dibicarakan di awal, bahwa mekanisme ini bergantung pada koeksistensi tetes kelewat dingin dan partikel es. Nah, konsentrasi konsentrasi inti es konsentrasi inti es ini di dalam udara agak kecil pada temperatur tinggi, bahkan kadang-kadang kurang. Karena itu perlu menginjeksikan inti es
inti es buatan atau bahan kimia lain seperti perak iodida atau CO2 padat ya ke dalam awan agar pertumbuhan si kristal es ini dapat menghasilkan hujan. Ya, nah hal ini merupakan dasar ilmiah untuk kebanyakan uji coba hujan buatan yang dilakukan pada awan dingin. Baik, kesimpulannya itu apa sih? Kesimpulan pada proses mekanisme cold shading pada awan hangat dan awan dingin itu sendiri, awan ini dapat terbentuk pertama jika udara itu lembab dan mengalami pendinginan oleh arus udara ke atas atau updraft dengan melalui konveksi, orografi, dan konvergensi. Nah, kedua ada partikel-partikel higroskopis tadi yang saya sebutkan di awal. Ini nih ada proses higroskopis ini. Nah, baik, saya lanjutkan. Keduanya ada partikel-partikel higroskopis yang bertindak sebagai inti kondensasi awan. Nah, partikel garam yang diinjeksikan tidak terlalu besar karena waktu tinggalnya di atmosfer itu lebih pendek ya dan tidak terlalu kecil karena partikel ini akan keluar melalui puncak awan oleh arus udara ke atas. Dari segi fisis dinamis, hujan buatan itu sendiri tidak dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hujan buatan tidak dapat dilakukan pada area tekanan tinggi dan pada lereng pegunungan ya, di bawah angin atau yang kita sebut sebagai leeward leeward slope. Karena pada area ini terjadi sub subsidensi, di mana udara yang turun lebih kering dan mengalami kompresi sehingga sulit menghasilkan awan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan mendasar persamaan one dimension, two dimension, dan three dimension. Nah, berikut adalah diagram yang menjelaskan perbedaan antara model numerik one, two, and three dimension dalam simulasi awan. Nah, penjelasan model satu dimensi ini yaitu hanya memperhitungkan proses vertikal sumbu Z-nya saja. Sedangkan model dua dimensi ini memperhitungkan proses vertikal dan horizontal sumbu Z dan Y. Dan pada model tiga dimensi ini yaitu memperhitungkan proses pada ketiga dimensi sumbu X, Y, Z untuk dinamika awan yang lebih realistis atau untuk untuk pola angin yang kompleks dan dinamika spesial realistis. Nah, kelebihan suatu model itu sendiri pasti ada ya kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihan dimensi satu dimensi ini cepat dan sederhana, cocok untuk studi vertikal dasar seperti distribusi suhu atau kelembapan. Kekurangannya itu tidak mampu menangkap dinamika horizontal seperti arus konvektif lateral. Kalau dua dimensi itu sendiri kelebihannya itu dapat menggambarkan interaksi vertikal dan horizontal seperti arus naik atau updraft atau turun downdraft, dengan kekurangannya itu tidak mencakup variasi dalam dimensi ketiga arah Y, sehingga tidak sepenuhnya realistis untuk awan dengan struktur kompleks. Dan untuk model tiga dimensi ini yaitu mencakup daripada model satu dan model 2, namun masih membutuhkan daya komputasi tinggi dan waktu simulasi yang lebih lama. Baik, Eh, saya lanjutkan ke dari selanjutnya. Nah, eh, ini sudah saya buat bahwa ada perbedaan model satu 2 3. Nah, di mana
model 1, 2, dan 3 seiring perkembangan zaman semakin diperbaharui. Nah, di model 1 ini pada Srivastava 1967 ini mengambilkan fase es, turbulensi, dan kondensasi. Air awan berubah spontan menjadi hujan saat melebihi batas tertentu. Simulasi menunjukkan awal tanpa hujan abstrak maksimum di puncak awan. Setelah 10 menit, hujan terbentuk menghasilkan tundra di bawah interaksi air dan abstrak bersifat timbal balik. Hujan melemah abstrak tetapi abstrak meningkat kembali seterusnya. Nah, menurut Danielsen et al. 1972, model ini menghitung distribusi rinci ukuran butir air 31 kategori dan es 9 kategori. Nah, pertumbuhan maksimum terjadi di zona fase campuran di bawah abstrak maksimum. Pada dua dimensi, jenis model aksimetrik berdasarkan koordinat simulintris cocok untuk awan eh, tunggal tanpa winsir. Penelitian yang dilakukan oleh Takeda 1971 bahwa menganalisis winsir pada badai gurun, menghitung hujan dan radar aktivitas dari 37 ukuran butir. Dan menurut reaktor NU, tanpa winsir abdraft maksimum 22 meter per sekon, dengan winsir abdraft miring maksimum 15 meter per sekon. Perkembangan awannya terhambat. Nah, menurut Verley and Orville 1986, mensimulasikan fitur badai besar seperti abdraft miring, dometop, dan gas front, namun kurang akurat untuk hujan es. Nah, setelah itu, pada model 3 dimensi ini, yaitu digunakan untuk menganalisis proses dimefisis dan mikrofisis awan konvektif, terutama di lingkungan dengan perubahan angin vertikal. Sejarahnya, menurut Steiner 1973, model 3D ini lebih akurat ya, untuk memahami dinamika awan dibandingkan model 2 dimensi ya. Pasti kalian paham bahwa model 3 dimensi itu lebih unggul daripada model 1 dan model 2. Nah, lalu dikembangkan pada tahun 1978 oleh Wilhelmson dan Lamb, di mana simulasi ini memisahkan badai, menunjukkan hujan dan low level shear sebagai faktor utama. Baik. Dari ketiganya ini, model ini memberikan wawasan rinci tentang dinamika badai yang tidak dapat diperoleh dari radar atau observasi biasa. Kesimpulannya yaitu untuk model ini memberikan wawasan rinci tentang dinamika badai yang tidak diperoleh dari radar maupun observasi biasa ya. Namun apabila dibutuhkan dari data-data lain itu lebih baik. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu ada siklus hidrometeor dalam awan. Nah, saya akan membahasnya satu persatu di mana weather vapor atau uap air ini ya, di mana di sini adanya uh, condensation. Kondensasi di sini itu sendiri yaitu uap air berubah menjadi air cair atau cloud water pada inti kondensasi. Proses di mana kondensasi ini adalah proses utama pembentukan awan, dan juga ada disposition. Disposisi ini yaitu uap air langsung berubah menjadi kristal es atau cloud ice, yaitu di mana suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius ya. Terus lanjut ada evaporation atau melting. Air cair atau es dapat kembali menjadi uap air melalui evaporasi atau penguapan atau pelelehan. Nah, setelah water vapor ini ada yaitu cloud water atau air awan. Nah, diagramnya kan seperti ini. Nah, oke.
Ini yang kedua, bahwa yang kedua ini yaitu adanya sorry, di sini ada auto conversation, yaitu proses di mana tetesan kecil bergabung dan membentuk tetesan yang lebih besar, kemudian menjadi hujan atau rain. Selanjutnya ada collection. Collection yaitu tetesan air bergabung dengan partikel-partikel lainnya, misal droplet atau tetesan hujan melalui tabrakan. Nah, eh, selanjutnya ada priming. Nah, tadi saya sudah menyinggung di slide sebelumnya. Kita akan membahas priming. Nah, priming itu sendiri yaitu eh, tetesan air cair di sorry, priming ini. Sorry. Tetesan air cair menempel pada partikel es atau droplets atau salju dan membeku. Baik. Selanjutnya, eh, setelah water vapor dan cloud water, kita ke langkah ketiga yaitu ke pembentukan cloud es atau es awan di mana terjadinya konversi. Kalau di cloud water tadi ada auto conversion dan kalau di cloud es ada conversion. Conversion. Itu cloud es dapat berubah menjadi salju atau snow ketika massa bertambah melalui deposisi atau koleksi. Selanjutnya ada collection. Setelah dikonversi tadi, yaitu dilanjutkan dengan koleksi, yaitu cloud es juga dapat ditampakkan melalui proses deposisi atau menangkap uap air di sekitarnya. Selanjutnya ada riming, di mana proses ketika partikel cloud es menangkap tetes air cair yang terlalu dingin atau super cold membentuk partikel yang lebih besar seperti graupel. Nah, kurang lebih sama, yaitu riming tadi di sini. Nah, selanjutnya yaitu ke rain, ya, atau hujan, di mana di sini ada proses collection, yaitu tetes hujan ini tumbuh dengan menangkap air awan atau cloud water pada partikel es seperti droplet. Lalu di sini ada melting, ya, yaitu salju atau gropel yang jatuh ke wilayah suhu hangat dapat meleleh menjadi hujan. Setelah itu ada shading. Shading itu bagian dari hujan. Hujan bisa pecah menjadi tetes lebih kecil selama jatuh. Nah, selanjutnya pada eh, tadi kan hujan. Nah, kita lanjut ke salju ya. Nah, pada salju ini terjadinya deposisi, yaitu salju terpenuh dari deposisi langsung uap air pada inti es. Dilanjutkan dengan pengumpulan salju. Salju juga dapat bertambah besar melalui koleksi partikel es lainnya. Nah, dilihat di sini ya, collection. Setelah itu ada pelelehan atau melting. Ketika jatuh melewati lapisan hangat, salju berubah menjadi hujan. Nah, Grop, selanjutnya ada gropel. Aduh, sorry kalau jelek. Gropel di sini yaitu di mana ranking Rappel terbentuk dari klot es atau salju yang menangkap tetesan super cold. Ah, dan terjadi adanya collection di mana gropel ini bertambah besar dengan menangkap tetes air awan atau partikel es lainnya. Dan dilanjut dengan melting, yaitu jika jatuh ke wilayah hangat, si gropel ini akan meleleh menjadi hujan. Nah, yang terakhir adalah precipitation fallout, yaitu precipitation dari semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, yaitu terjadinya precipitation fallout atau precipitation yang jatuh. Proses akhir di mana partikel awan yang telah tumbuh menjadi cukup besar dan berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan, salju, atau bentuk presipitasi lainnya.
tergantung pada suhu di sepanjang jalur turunnya tadi ya. Baik, oke, semoga teman-teman paham. Lanjut. Nah, kita akan ke exercise seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kita akan sedikit latihan praktis perhitungan di mana di sini diketahui sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam XS menit pada suhu 1 X, X derajat Celcius dan tekanan 10 X, X kilopascal. Tentukan jenuh ambien S yang mengabaikan solusi dan kelengkuan dalam persamaan pertumbuhan awan. Tadi kita sudah sedikit eh, latihan soal menghitung bagaimana cara mencari jenuh ambien es. Nah, kita ketemu lagi di soal yang sama dengan catatan di sini yaitu XS di sini adalah sama dengan 89. Aduh, sorry ya kalau jelek. 8,89. Nah, langsung saja diketahui RT 20 mikrometer dan LP di sini yaitu 2 mikrometer dan waktu yang ditempuh adalah 89 menit dan untuk suhu yaitu 18,9 derajat Celcius dan untuk tekanan itu sendiri 10,8,9 kalikan 10 yaitu dijadikan milibar yaitu sama dengan 1089 milibar di mana log epsilon 1 sendiri itu adalah konstanta 2,05 menurut bukunya Roger and Yu. Karena 1 menit sama dengan 60 second, maka 89 kali 60 yaitu sama dengan 5.340 second. Yang ditanya adalah S atau jenuh ambien. Ya. Nah, setelah itu didapat rumus di bawah ini yaitu R kuadrat T min R0 kuadrat per 2T disubstitusikan. Setelah itu didapat hasilnya yaitu 0,0377855557 di mana dua angka penting yaitu 0,03 0,03. Nah, pada T 18,9 derajat dan P 1089 milibar, maka didapat log epsilon satunya yaitu 112,20 mikrometer. Nah, seperti ini. Setelah itu didapat bahwa S-1 yaitu 0,03 dibagi tadi 111,20 ditambah 1 yaitu hasilnya yaitu 100,02%. Nah, jadi jenuh ambien es yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan sebesar 100,02%. Baik. Oke, saya lanjut. Nah, langsung saja hitung curah hujan milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal di mana D sama dengan S, mikrometer milimeter dengan kecepatan jatuh U is, X meter per sekon dan densitas droplet 2X, X tetes per meter kubik. Gunakan distribusi Marshall-Palmer dengan catatan XS dua dikit terakhir. NPT itu XS di sini sama masih 89 ya. Oke. Lanjut di sini diketahui D 8,9. 8,9 kali 10 pangkat min 3 jadikan meter ya. Terus U di sini 8,9 meter per sekon, N di sini 28,9 tetes per meter kubik. Ditanya yaitu R-nya. Hitung curah hujan dalam
Hitung curah hujan dalam milimeter per jam. Nah, penyelesaian menurut Marshall-Palmer Distribution bahwa mencari R yaitu pi per 6 integral U D D kubik N. Sebentar saya ganti. Nah, baik. Di mana rumus R menurut Marshall-Palmer Distribution yaitu pi per 6 integral U D D kubik N D karena single droplet di sini, maka R sama dengan pi per 6 U D kalikan D kubik pangkat 3 kalikan N. Kita masukin ke atau disubstitusikan yaitu pi per 6 8,9 kali 8,9 kali 28,9 dan didapat 9,48 kali 10 pangkat 5. Karena milimeter per jam, maka 9,845 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 3 milimeter per jam. Per 3.600 yaitu didapat 4 34,128 milimeter per jam. Jadi curah hujan atau R-nya sebesar 34,128 milimeter per jam. Baik, kita lanjut ke latihan selanjutnya, yaitu awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,xx kilometer mengandung uap air 0,xx gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,1 xx mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes dengan K3R, di mana K3 sama dengan ledapan 8 kali 10 pangkat 3 S, min S per 10 pangkat 3 S min 1. Dan yang ketiga adalah tentukan ukuran tetes pada ketinggian pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 2x, x cm per sekon dengan catatan SS tadi 8,9 ya. Nah, langsung saja diketahui H di sini 2,89 km yaitu 2,89 kali 10 pangkat 3 meter, di mana LBC yaitu sama dengan 0,89 dijadikan dalam kilo yaitu 0,89 kali 10 4 min 3 dan RT di sini 0,189. Ditanya RB dalam teori deep growth by condensation. Dan selanjutnya ada kita disuruh mencari T di mana U K3R K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3. Selanjutnya kita disuruh mencari RB yaitu ukuran tetes pada bagian A yaitu dengan catatan U sama dengan 29,9 cm per sekon. Nah, kita selesaikan bersama-sama di sini bahwa RB min R yaitu EM per 4 QL integral U R dt, di mana H ini adalah tinggi dasar awan itu sendiri. Baik, di mana integral 0 sampai T suhu ini yaitu RB sama dengan RT plus EM 4QL si H tadi ya, di atas tadi. Lalu dimasukin angka-angkanya, tinggal dimasukkan dan disesuaikan, didapat, dihitung menggunakan kalkulator saintik, didapat hasilnya yaitu 0,832025 mikrometer. Jadi ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar tumbuhan kontinu adalah sebesar 0,832025 mikrometer.
Baik, untuk poin B, yaitu DR per DT sama dengan EM 4QR, K3R, yaitu integral RBRT, DRR, sama dengan integral EM K3 per 4QL, di mana integral 0 sampai suhu. Lalu ln daripada RBRT sama dengan EM K3T per 4QL, lalu T sama dengan 4QL per EM K3, ln dari RBR per RT, dimasukkan rumusnya, itu dimasukkan angkanya, setelah itu didapat bahwa hasilnya adalah 831,46 S. Nah, di atas merupakan integral atau turunan daripada rumus-rumus DR per DT, EM 4QL K3R. Nah, di sini dipermudah, tinggal memasukkan angkanya ya. Baik, jadi waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan yaitu 831,46 second. Baik, lanjut ke poin C, yaitu tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 2x, x cm per sekon, dengan catatan X sama dengan 2 digit terakhir NPT saya, yaitu 89. Baik, U sama dengan 28,9 cm, yang ditanya adalah RB, di mana UR K3R 8 kali 10 pangkat 3 kali 0,189 mm, di mana dijadi hasilnya yaitu 151,2 mm per second. Nah, dan DR per DZ sama dengan EM 4QL UR per UUR, itu sama dengan integral RBR 0, DR sama dengan integral Z 0, integral 0Z di EM per 4QL UR U min UR kali DZ. Nah, RB min R0 di sini itu EM per 4QL UR per UR kali Z. Nah, di sini tinggal disubstitusikan angka-angka yang sudah diketahui, didapat hasilnya menggunakan kalkulator saintik, yaitu 0,181050 ini bisa dijadikan dua angka penting, yaitu 0,18. Jadi ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 0,18 ya. Baik, lanjut ke soal terakhir. Nah, tentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, waktu yang tersisa bagi droplet di awan jika sebuah tetes di berdiameter 0,xs mm terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,xs gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar x meter per sekon. Gunakan persamaan-persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi dengan menggunakan tabel 81 Roger di buku Roger. Di sini saya lupa untuk menampilkan pada tabel 81 Rogernya. Baik, tidak apa-apa. Lanjut saja ke penyelesaian, yaitu diketahui R sama dengan 0,89 mm, di mana M 1,89, U di sini 8,9 meter per sekon A. Nah, pada tabel 81 Roger ini, yaitu sudah diketahui yaitu 4,03 meter per sekon CU-nya ya. Dengan asumsi ketinggian awan yaitu 3.000 meter. Ditanya apa? Ditanya RR, RF, dan T. Kita selesaikan bersama-sama. Seperti tadi, itu adanya turunan daripada DR per DZ sama dengan EM per 4QL UR per UUR, integral RT RB DR sama dengan integral dari 0 sampai ZEM per 4QL UR per UR DZ, RT min RB sama dengan EM 4QL UR per UU RZ. RT
RB, RT min RB sama dengan 1,89 kali 10 pangkat 3 per 4 kali 10 pangkat 3 kali 4,03 per 8,9 min 40,3 dikalikan eh, tinggi awan tadi 3.000 kali 10 pangkat 3 mm. Nah, tinggal dihitung, didapat RT sama dengan 1,17300,308 plus 0,89. Didapat hasilnya itu 2,0630,0308. Jadi ukuran dari tetes puncak lintasan adalah 2,06308 mm. Baik, langsung saja ke B, yaitu UR per UUR DR sama dengan EM per 4 QL DZ, integral RF, integral dari RU per UUR, di mana integral dari RB ke RF, kalikan DR sama dengan integral dari Z0 ke Z, yaitu EM per 4 QL kali DZ. Lalu diturunkan lagi menjadi integral RB RF U per UR min integral RB RF per R DR sama dengan integral Z0 Z EM 4 QL DZ. Lalu diturunkan lagi menjadi integral RBRF 8,9 per 4,03 min integral RBRF 1 per R DR sama dengan integral Z0 Z EM per 4 QL DZ, di mana dimasukkan yaitu 2,20 ln RF min R0 ln RF min R0 sama dengan EM per 4 QL Z, di mana 1,2 ln NF min 0,89 sama dengan 1,89 kali 10 min 3 per 4 pangkat 3. Baik, lanjut. Ln RF in 0,89 sebenarnya 1,42 per 1 per 2 sama dengan 1,1833. RF min 0,89 sama dengan pangkat 11,833 sama dengan 3265. Nah, didapat hasilnya yaitu 4.155 mm. Jadi ukuran tetes ketika meninggalkan awan adalah 4.155 mm. Dan yang terakhir adalah waktu yang tersisa itu, di mana DR per DT sama dengan EM per 4 GL kali UR, integral RB RF 1 per UR DR sama dengan integral 0 T EM per 4 QL DT, integral BRF 1 per K3 R DR sama dengan integral 0 sampai T EM per 4 QL DT integral R0 sampai RF seper RDR sama dengan K3 integral 0 sampai T EM per 4 QL DT. Len R min len R, len R besar yang di sini kurangi len R kecil sama dengan EM 4 QL K3 plus LN 3,77 min L len len 0,89 sama dengan 1 kali 1,89 kali 10 pangkat min 3 kali 10 kali 8 kali 10 pangkat 3 T per 4 kali 10 pangkat 3 len 3,7 min len 0,89 sama dengan len 4,157 yaitu 1424, di mana saya sudah menghitungnya yaitu T sama dengan 5.696 per 1.512 kali 10 pangkat min 5 didapat 376,697,860. Jadi waktu yang tersisa bagi droplet di awan adalah sekitar 376 second. Baik, itu tadi materi pada hari ini yang bisa saya
sampaikan guna memenuhi kebutuhan daripada ujian akhir semester ganjil fisika awan. Nah, sumber-sumber yang saya sampaikan tadi, adapun dari Roger, bukunya Roger, Sassion, Wallace, Silverman, Reinhardt, Bringy, dapat teman-teman baca di sini sumbernya agar lebih jelas lagi. Nah, sebelum menutup perjumpaan pada hari ini, pada siang hari ini, perkenankan saya menyampaikan sebuah quotes untuk diri saya sendiri dan apabila termotivasi teman-teman bisa mengikutinya yaitu percayalah pada kemampuan Anda untuk melakukannya dengan baik dan benar serta bekerja keraslah untuk melakukan setiap pekerjaan sebaik mungkin. Baik, terima kasih pada kesempatannya. Kurang lebih mohon maaf apabila dalam penyampaiannya tidak sesuai yang diharapkan, namun semoga kurang lebih masuk ke dalam otak ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Kami cukupkan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.